Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis, tanggal 18 Desember, judulnya Berpegang Teguh pada Tuhan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 23 ayat 14. Insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Semuanya telah digenapi bagimu. Amin. Satu-satunya cara agar bangsa Israel dapat terhindar dari godaan penyembahan berhala dan murka Allah bukanlah dengan terus-menerus mengingat larangan-larangan dalam perjanjian tersebut, tetapi dengan memupuk kesetiaan yang sadar dan konsisten kepada Tuhan. Kata kerja yang sama, berpaut, berpegang kepada Tuhan, ditulis dalam Ulangan 4 ayat 4, juga digunakan untuk menggambarkan perjanjian pernikahan yang dimaksudkan antara istri dan suami, ditulis dalam Kejadian 2 ayat 24, atau kesetiaan Rut kepada Naomi, ditulis dalam Rut 1 ayat 14. Penting untuk dicatat bahwa menurut penilaian Yosua, kesetiaan seperti itu telah menjadi ciri khas Israel sebagai bangsa sampai hari ini. Sayangnya, pernyataan yang sama tidak berlaku untuk periode-periode selanjutnya dalam sejarah Israel, seperti yang ditunjukkan oleh kitab Hakim-Hakim dengan menyedihkan, yang ditulis dalam Hakim-Hakim 2 ayat 2, 7, dan 11, juga Hakim-Hakim 3 ayat 7 dan 12, dan Hakim-Hakim 4 ayat 1, dan lain sebagainya. Yosua mengimbau bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan Allah mereka, ditulis dalam Yosua 23 ayat 11. Bandingkan dengan Ulangan 6 ayat 5. Kasih tidak dapat dipaksakan. Jika tidak, kasih tidak lagi menjadi hakikatnya. Namun, dalam arti apakah kasih dapat diperintahkan? Agar Israel dapat terus menikmati berkat-berkat perjanjian, mereka harus tetap setia kepada Allah. Bahasa Ibrani sangat jelas dan tegas. Berhati-hatilah demi jiwamu sendiri. Kata ahaba, kasih, dapat merujuk kepada berbagai macam kasih sayang manusia, termasuk keterikatan persahabatan, keintiman seksual, kelembutan, keibuan, cinta romantis, dan kesetiaan kepada Allah. Jika kita memahami kasih kepada Allah sebagai komitmen dan pengabdian yang disadari kepadanya, maka kasih itu dapat diperintahkan tanpa melanggar hakikat yang sebenarnya. Ditulis dalam Yohanes 13 ayat 34. Allah selalu bermaksud agar ketaatan pada perintah-perintahnya muncul dari hubungan pribadi dengannya. Dalam Keluaran 19 ayat 4, dikatakan, "Aku membawa engkau kepadaku." Ulangan 6 ayat 5 dan Matius 22 ayat 37. Hubungan pribadi dengan Allah itu berdasarkan apa yang telah Allah lakukan bagi mereka dalam belas kasihan dan kasih-Nya yang besar. Perintah untuk mengasihi Allah juga mengungkapkan sifat kasih ilahi yang timbal balik, tetapi tidak simetris. Allah ingin masuk ke dalam sebuah hubungan pribadi yang intim dengan setiap orang yang membalas kasih-Nya. Dengan demikian, kasih-Nya yang universal kepada semua orang merupakan kerangka kerja bagi perwujudan kasih timbal balik yang bersifat sukarela. Yesus memberikan perintah baru kepada murid-murid-Nya,
Perintah baru ini sesungguhnya adalah perintah lama, seperti dicatat dalam Yohanes 13 ayat 34, Yohanes 15 ayat 17, 1 Yohanes 3 ayat 11, dan Imamat 19 ayat 18. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Bagi sahabat yang perlu kelanjutan pelayanan audio ini, dapatkan juga di channel ARA di Spotify Creator dan FB. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 1 Samuel pasal 10. Tuhan memberkati kita semua.